Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Hasanah dengan NIM R1C121040. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Geodinamika Pantai untuk morfologi yang saya ambil, yaitu ada morfologi cliff. Baik, sebelum kita melangkah mengenai pengertian cliff, di sini ada 4 pokok pembahasan yang akan kita bahas mengenai cliff. Yang pertama yaitu ada pengertian cliff, kemudian yang kedua ada proses terbentuknya cliff, kemudian yang ketiga ada hubungan morfologi cliff dengan daerah sekitar, kemudian yang keempat kelebihan atau potensi pendukung geomorfologi cliff terhadap daerah sekitar. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian morfologi cliff. Jadi, morfologi cliff adalah salah satu bentuk bentang alam pesisir yang ditandai dengan keberadaan tebing curam yang menjulang di sepanjang garis pantai. Bentuk morfologi ini terbentuk sebagai hasil dari proses geologi dan dinamika pesisir, terutama akibat abrasi yang dilakukan oleh gelombang laut. Tebing-tebing pantai ini biasanya terbentuk di wilayah yang memiliki batuan keras, seperti batuan kapur, granit, atau batuan sedimen yang relatif resisten terhadap proses erosi. Jadi, contoh morfologi cliff yang diambil pada pembahasan kali ini yaitu terletak di Pantai Maya Ria Kasilampe, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berjarak kurang lebih 30 menit dari kampus Universitas Haluoleo. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu proses terbentuknya cliff. Jadi, cliff ini terbentuk melalui serangkaian proses geologi dan dinamika pesisir yang melibatkan interaksi antara tektonik, abrasi, erosi, dan juga pelapukan. Nah, jadi prosesnya ini dimulai dengan pengangkatan daratan akibat aktivitas tektonik yang membentuk wilayah pesisir dengan batuan keras seperti kapur, granit, atau batuan sedimen yang lainnya. Nah, jadi setelah terbentuknya gelombang laut yang berperan penting dalam proses abrasi, di mana energi gelombang menghantam kaki tebing secara terus-menerus, mengikis batuan, dan menciptakan cekungan atau gua. Jadi seiring berjalannya waktu, bagian atas tebing ini kehilangan penopangnya dan menjadi runtuh, kemudian membentuk permukaan yang curam. Material hasil runtuhan ini biasanya terkumpul di dasar tebing dan dapat tergerus oleh gelombang, membentuk platform abrasi datar di kaki cliff. Selain itu juga proses pelapukan baik fisik akibat perubahan suhu maupun kimia karena reaksi air laut dengan batuan mempercepat pelemahan struktur geologi. Kemudian kombinasi dari semua proses ini yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang menghasilkan bentuk tebing curam yang khas pada morfologi cliff. Nah, kemudian ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan cliff. Yang pertama yaitu ada jenis dan kekerasan batuan. Nah, cliff ini terbentuk dari batuan keras seperti kapur, granit, atau batuan sedimen yang resisten terhadap abrasi dan pelapukan. Kemudian yang kedua yaitu ada energi gelombang laut. Nah, jadi gelombang dengan kekuatan tinggi dan frekuensi yang sering mempercepat pengikisan kaki tebing, membentuk permukaan-permukaan yang curam. Kemudian yang ketiga yaitu ada proses abrasi dan pelapukan. Jadi abrasi oleh pasir atau batu yang terbawa gelombang serta pelapukan fisik dan kimia memperlemah struktur tebing. Kemudian yang keempat yaitu ada aktivitas tektonik. Pengangkatan daratan akibat aktivitas tektonik menciptakan tebing curam di sepanjang garis pantai. Kemudian yang kelima yaitu ada kondisi iklim. Jadi seperti hujan, angin kencang, atau perubahan suhu ekstrim mempercepat pelapukan dan erosi tebing. Nah, baik, pembahasan berikutnya yaitu ada hubungan morfologi cliff dengan daerah sekitar.
Baik, untuk poin yang pertama yaitu ada hubungan dengan ekosistem. Nah, jadi klif ini menciptakan ekosistem yang unik bagi flora dan fauna yang beradaptasi dengan kondisi berbatu, salinitas tinggi, dan angin kencang. Jadi dasar klif ini sering menjadi habitat biota laut seperti alga, moluska, krustasea yang mendukung keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua yaitu hubungan dengan lingkungan fisik. Jadi klif ini melindungi wilayah daratan dari abrasi dan gelombang laut. Proses abrasi yang terus-menerus membentuk platform abrasi dan mempengaruhi pola sedimentasi di pantai sekitarnya. Klif juga ini mempengaruhi aliran air hujan yang mengalir langsung ke laut. Baik, hubungan morfologi klif yang ketiga yaitu ada hubungan dengan aktivitas manusia. Jadi klif sering menjadi daya tarik wisata karena keindahannya, tetapi juga beresiko mengalami longsor akibat aktivitas seperti pembangunan yang berada di daerah sekitarnya. Nah, selain itu, klif ini kadang dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku, seperti batuan kapur yang mempengaruhi struktur dan lingkungan alaminya. Kemudian yang keempat yaitu ada dampak sosial dan ekonomi. Jadi daerah sekitar klif ini sering mendukung perikanan karena produktivitas zona intertidal. Namun keberadaan klif juga menuntut pengelolaan risiko bencana seperti erosi maupun longsor. Baik, pembahasan berikutnya yaitu ada kelebihan atau potensi klif. Yang pertama yaitu perlindungan alami dari abrasi dan badai. Nah, jadi klif ini berfungsi sebagai penghalang alami yang melindungi daratan di belakangnya dari abrasi gelombang laut, angin kencang, dan badai. Ini membantu menjaga stabilitas wilayah pesisir serta mengurangi dampak erosi yang merusak. Kemudian potensi yang kedua yaitu ada potensi sebagai ekowisata. Nah, jadi klif ini sering menjadi daya tarik wisata karena pemandangan yang spektakuler yang ditawarkannya, terutama tebing-tebing tinggi yang menghadap langsung ke laut. Aktivitas seperti fotografi, hiking, ataupun olahraga ekstrim seperti panjat tebing dapat meningkatkan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Nah, kemudian potensi yang ketiga yaitu ada habitat dan keanekaragaman hayati. Jadi klif ini menciptakan ekosistem unik yang mendukung flora dan fauna spesifik seperti burung laut yang bersarang di tebing atau biota laut yang hidup di zona intertidal di dasar klif. Hal ini juga berkontribusi pada keanekaragaman hayati lokal. Baik, potensi yang keempat yaitu potensi sumber daya alam. Nah, jadi klif yang terdiri dari batuan kapur atau sedimen dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku untuk konstruksi atau industri seperti pembuatan semen. Sumber daya ini juga memberikan nilai ekonomi yang tinggi jika dikelola secara berkelanjutan. Kemudian potensi yang kelima yaitu sumber edukasi dan penelitian. Jadi klif ini sering menjadi lokasi penelitian geomorfologi, geologi, dan juga biologi. Lapisan-lapisan batuannya dapat memberikan informasi tentang sejarah geologi di daerah tersebut, sedangkan keanekaragaman hayatinya menjadi bahan penelitian ekologi. Kemudian potensi yang keenam yaitu sebagai estetika dan nilai budaya. Jadi keberadaan klif ini menambah nilai estetika wilayah pesisir dan juga seringkali memiliki nilai budaya atau spiritual bagi masyarakat lokal. Banyak klif yang menjadi ikon daerah atau tempat sakral yang dihormati. Baik, berikut merupakan dokumentasi pengambilan gambar klif yang berada di Pantai Mayaria Kasilampe. Dapat dilihat pada slide. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.